Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fajarah Maheda atau akrabnya dipanggil Fadila dengan NIM S1S1 24033. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan terkait tugas sistem basis data, yaitu membuat basis data. Sebelumnya, dalam praktikum ini terdapat 3 hal dalam tahapan membuat basis data. Yang pertama adalah logika desain, yaitu membuat desain logis yang sesuai dengan bisnis proses. Yang kedua adalah physical design, yaitu desain fisik dari yang telah kita buat pada logika desain sebelumnya. Dan yang terakhir adalah implementasi antara SQL dengan MySQL. Dalam praktikum ini mengambil studi kasus di kampus, yang mana di kampus itu terdapat mahasiswa, dosen, dan jurusannya masing-masing. Dan kita mulai terlebih dahulu dengan membuat logical design, dengan membuat entity relationship diagram, di mana setiap dosen dapat membimbing 1 atau lebih mahasiswa, dan setiap mahasiswa dibimbing oleh hanya 1 dosen. Nah, dari 2 pernyataan tersebut, kita dapat melihat ada entitas antara dosen dan mahasiswa yang masing-masingnya itu juga terdapat atributnya di setiap tabel, di mana di dosen itu terdapat NIDN dan nama dosen, sementara di mahasiswa terdapat NIM dan nama mahasiswa. Dari pernyataan tersebut juga dapat dilihat kalau 2 entitas itu saling berelasi, dengan nama relasinya adalah membimbing, dan setiap tabel, setiap entitas itu memiliki primary key-nya masing-masing, di mana di dosen itu NIDN dan di mahasiswa NIM. Baik, selanjutnya kita next untuk membuat basis data dengan memulai menyalakan dulu Laragonnya kita. Jadi kita cari di sini software Laragon, kemudian kita start out untuk mengaktifkan semua yang perlu diaktifkan. Setelah semua aktif itu kita pindah ke terminal. Ketika sudah, kita ketikkan MySQL _P, kemudian kita enter. Disitu karena kita tidak memasukkan password ketika kita menginstalasi, jadi kita skip saja, kita langsung enter. Setelah itu kita pilih dulu, buat dulu database yang kita mau gunakan dengan create database, kemudian nama database-nya akademik. Namun karena saya sudah membuatnya sebelumnya, jadi kita tinggal mengetik use academic _ kita enter. Nah, di situ kita sudah berada di database akademik. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu tabel apa saja nih yang sudah terdapat di database akademik. Kita show tables. Nah, kita lihat sini empty set, itu artinya kosong, tidak memunculkan apa-apa. Itu berarti bahwa database akademik belum ada tabel yang dibuat sama sekali. Maka kita mulai praktek kita itu dengan membuat terlebih dahulu tabel dosen dengan melakukan create table. Nama tabelnya itu dosen, kita buka kurung, enter. Kita masukkan atribut yang pertama itu NIDN dengan tipe data char sebanyak 10 dan not null. Gunanya not null ini agar ketika kita insert itu tidak boleh dia kosong. Kemudian kita enter untuk atribut kedua, nama dosen dengan tipe data varchar sebanyak 100. Kemudian not null, koma, enter. Kita mau buat primary key-nya. Jadi kita ketikkan primary key untuk NIDN. Setelah itu kita titik koma dan kita enter. Query oke, itu artinya bahwa query yang kita masukkan sudah benar, tidak ada errornya sama sekali. Maka kita cek dulu, kita cek dengan show tables. Nah, di sini tuh kita lihat bahwa di database akademik sudah terdapat tabel dosen. Kita mau lihat deskripsi dari tabel dosen. Kita ketik dosen, titik koma, enter. Nah, di sini kita lihat kalau atribut yang kita masukkan tadi itu sudah sesuai dengan tipe datanya dan juga primary key-nya itu di NIDN. Baik, lanjut setelah membuat tabel dosen, selanjutnya kita mau membuat tabel mahasiswa.
Sama halnya dengan sebelumnya, kita mulai dengan create table. Nama tabelnya di sini dinamakan mahasiswa. Buka kurung, enter. Kita mulai atribut yang pertama, yaitu memasukkan NIDN. NIDN dengan tipe data char sebanyak 9 dan tambahkan juga not null. Koma, enter. Kita masukkan atribut kedua, yaitu nama mahasiswa dengan tipe data varchar sebanyak 100 dan tambahkan juga not null. Koma, kita enter. Kemudian kita tambahkan atribut DNIDN. D ini artinya bahwa NIDN-nya itu berasal dari tabel dosen. Jadi ketika kita buat tipe datanya itu sesuai dengan apa yang kita buat di tabel dosen sebelumnya untuk NIDN. Selanjutnya kita primary key untuk atribut name. Kemudian kita tidak lupa menambahkan foreign key atau kunci utama di salah satu tabel dengan menuliskan constraint, kemudian FK dosen PA, kemudian foreign key dan masukkan DNIDN-nya dan reference dosen, kemudian kita buka kurung NIDN, kita tutup kurung, kembali dan titik koma. Jadi lengkapnya itu seperti ini. Kita menambahkan foreign key untuk kolom NIDN di mana domain yang dimungkinkan di sini berasal dari tabel dosen kolom NIDN. Nah, kemudian kita tinggal enter saja, kita lihat query-nya. Sudah oke? Query-nya oke, tidak ada masalah. Maka kita lanjut untuk melihat tabel apa yang berada di database akademik. Kita show tables, titik koma enter. Di sini kita lihat bahwa di tabel database akademik sudah terdapat tabel dosen dan juga tabel mahasiswa. Karena kita sudah membuat foreign key-nya, itu artinya bahwa diagram itu sudah terrelasi antara tabel dosen dan juga tabel mahasiswa dengan nama relasinya itu membimbing. Next, kita mau isi setiap atribut yang berada di tabel dosen dan juga mahasiswa. Tapi kita mau lihat dulu apa-apa saja yang sudah terdapat di tabel dosen. Kita select from dosen. Di situ kosong. Artinya apa? Artinya tabel dosen ini belum ada isinya, belum terdapat informasi apa-apa. Kita buat dulu isinya, informasinya dengan mengetik insert into dosen plus. Kita masukkan sesuai dengan urutannya. Jadi pertama itu kan NIM. Pertama itu kan NIDN. Jadi kita masukkan tanda kutip NIDN-nya. NIDN-nya itu 0010001701. Kemudian koma, kita ambil kutip lagi. Kemudian nama dosen kita isi di sini Jumadil Nani. Kemudian kita balas kurung dan titik koma, kita enter. Nah, ketika query-nya sudah oke, itu artinya tidak ada error. Kemudian kita lanjut cara yang sama untuk menambahkan lagi informasinya. Bisa kita insert into dosen plus, kita tambahkan NIM yang berbeda dan juga nama yang berbeda. Atau di sini saya mau copy paste saja dan mengganti setiap NIM-nya dan juga setiap namanya. Nah, di sini sudah saya tuliskan sudah tiga saya buat informasinya. Di sini saya mau buat sebanyak 5. Next, kita copy paste. Name-nya itu beda.
yang keempat itu saya mau isi dengan Laude Fit Aksara dengan Pak dosen ya. Kemudian kita titik koma. Oh, di sini error itu karena karena titik komanya berlebih ya. Sorry. Kita ulang dulu untuk isi informasinya di sini. Ini harusnya titik komanya dengan tanda kurungnya tidak double. Kita ulang dulu. Untuk yang terakhir ini ada ya sedikit kesalahan ya. Salah memasukkan. Oh, saya double. Nah, yang informasi yang kelima itu kita isi dengan nama dosen itu Natalis Ransi titik koma. Nah, enter. Di sini query-nya sudah oke, berarti itu sudah tidak ada errornya. Maka kita coba dulu untuk cek tabel dosen ini dengan select from dosen titik koma, kita enter. Nah, di sini kita sudah lihat NIDN-nya sudah terisi semuanya, 5 informasi, 5 baris, dan juga nama dosennya sudah ada 5 juga, 5 baris juga. Sudah kita buat untuk tabel dosen. Sekarang kita mau isi informasi untuk tabel mahasiswa. Kita lakukan dengan cara yang sama. Insert info mahasiswa Volus. Kita isi itu sesuai dengan urutannya. Pertama kita isi NIM, kemudian nama mahasiswa, dan juga DNIDN, itu dosen PA-nya. Kita isi yang pertama, NIM-nya itu S1E1 1929 dengan nama Indah, nama mahasiswa Indah Fauzia, dan DNIDN-nya. Di sini saya pakai DNIDN untuk Pak Natalis Ransi, yaitu 0025 128402. Baik, kita tutup kurung, titik koma, kita enter. Ketika kita enter, kemudian terdapat query oke, berarti itu sudah benar. Sudah benar query yang kita masukkan. Kita mau lihat informasinya yang sudah kita isi tadi. Kita select from mahasiswa, dan nih kita lihat sudah terisi NIM-nya sesuai NIM nama mahasiswa, dan NIDN sesuai dengan apa yang kita isi sebelumnya. Kita lakukan dengan cara yang sama untuk mengisi baris-baris selanjutnya. Di sini saya copy paste saja. Saya gunakan itu tentunya NIM yang berbeda, dan juga nama mahasiswa yang berbeda. Tapi di sini DNIDN-nya saya masih gunakan yang sama, yaitu untuk PA-nya Pak Natalis Ransi. Kita lanjut, kita buat lagi. Di sini saya pakai NIM 19048 dengan nama mahasiswanya itu Andi Rozaldin, dan juga masih pakai DNIDN yang sama. Lanjut lagi. Kalau query-nya oke, berarti itu sudah benar ya, tidak ada error. Jadi kita lanjut saja untuk buat baris selanjutnya. Di sini saya pakai ya di sini ada kesalahan. Saya lupa menambahkan tanda kutip untuk NIM ini. NIM-nya, tanda kutip tutupnya. Jadi saya ulang dulu. Nah, saya ulang ya dengan menambahkan tanda kutipnya ya. Sudah query oke, benar. Saya lanjut lagi untuk baris selanjutnya. S1E1 19078. Nama mahasiswa,
Jadi di sini kita sesuaikan saja nama mahasiswa NIM-nya tentunya yang berbeda, nama siswanya juga kita kasih nama yang beda. Di sini untuk Sarmin saya gunakan DNIDN-nya 0001. Saya gunakan DNIDN 0001 128401. Untuk dosen P-nya berarti Pak Bambang Pramono ya. Ya, di sini kita lanjut. Nah, ini yang terakhir ya. Saya buat data informasinya untuk di mahasiswa. Untuk Andi Anugrah Marif itu yang terakhir dengan dosen yang sama dengan Sarmin, yaitu Pak Bambang. Terus kita mau cek informasi yang sudah kita buat. Select from mahasiswa, enter. Nah, kita lihat sini sudah terisi semua sesuai dengan yang kita isi sebelumnya. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sudah terdapat 7 data, 7 baris untuk di tabel mahasiswa lengkap NIM, nama mahasiswa, dan DNIDN-nya. Next itu kita mau menambahkan email di tabel dosen. Di sini kita gunakan alter table dosen. Karena kita gunakan alter table itu untuk memodifikasi atau menghapus tabel atau kolom boleh. Di sini kita mau add email karena kita mau tambahkan email. Kemudian kita isi sesuai dengan tipe data. Tipe datanya itu varchar dengan sebanyak 125 titik koma, lalu kita enter. Nah, kita cek di tabel dosen, select from dosen. Nah, di sini kita lihat kalau tabel dosen itu sudah terdapat kolom email. Di situ masih nol karena belum ada kita isi informasi apa-apa. Maka kita update tabel, kita isi kolom email dengan update dosen karena kita mau isi tabel dosen. Kemudian kita set email. Pertama kita mulai dulu untuk Jumadil Nangi. Jadi kita isi emailnya itu jangan lupa untuk tanda kutipnya, jumadil@uho.ac.id. Kita enter. Ini kita tuliskan where itu maksudnya dia itu di update, ditambahkan email itu di NIDN 0001018701. Jadi di punyanya Pak Jumadil Nangi. Kita titik koma, jangan lupa diakhiri dengan titik koma, enter. Query-nya oke, berarti di sini salah. Oke, no rows. Di sini salah. Salah saya memasukkan untuk untuk NIDN-nya sehingga dia kosong. Kita ulang, masukkan query-nya, update dosen, set email, lakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Tapi di sini tuh kita mau hapus untuk ini di NIDN langsung itu tidak ada spasinya ya. Sorry maaf. Wait.
Nah, di sini query-nya sudah oke, satu row affected. Itu artinya sudah oke query-nya dan sudah bisa dicek select from dosen. Nah, kita lihat sini email untuk di baris pertama itu sudah terisi sesuai dengan yang kita update sebelumnya tadi. Kita lanjut untuk baris-baris selanjutnya, untuk 4 data selanjutnya kita isi itu dengan cara yang sama, tinggal kita sesuaikan saja emailnya dan juga where itu untuk di baris mana yang mau diisi email tersebut. Where ini yang kedua saya isi untuk NIDN 0010280001 jadi enter. Query-nya sudah oke, satu row affected. Kita lanjut lagi update dosen. Untuk baris yang ketiga ini kita lanjut. Set email tanda kutip b.pramono@uho.ac.id where kita tambahkan NIDN untuk baris ketiga dengan 0001128401. Kita titik koma enter. Ya, di sini juga query of satu row affected. Berarti sudah oke ya. Lanjut lagi untuk baris selanjutnya, baris keempat, update dosen, set email yang sesuai ya, yang sesuai kita mau isi apa, dan where untuk NIDN 0021018401 titik koma lalu kita enter. Query-nya oke, satu row affected juga oke. Berarti tidak ada, sudah aman. Selanjutnya untuk yang terakhir, baris yang terakhir, update dosen, set email. Where NIDN untuk yang terakhir itu 00251284 128402. Query sudah oke, satu row affected. Kita lihat di tabel dosen, select from dosen. Nah, di sini kita lihat NIDN-nya sudah ada, nama dosennya sudah ada, dan email yang kita update juga tadi sudah terisi di tabel dosen. Lanjut, kita mau buat kolom baru lagi di tabel dosen, yaitu kita mau buat kolom gaji. Jadi kita pakai lagi alter table dosen add gaji, tipe data desimal sebanyak 10,2. Oh, di sini saya salah ya, error. Tunggu, saya ulang dulu, saya ada kesalahan. Cek dulu di select from dosen. Oh, ternyata sudah. Aduh, saya salah tulis ternyata. Nah, sudah. Di sini kita lihat di tabel dosen sudah kita tambahkan kolom gaji. Di situ masih kosong karena kita belum mengisi apa-apa. Kita hanya menambahkan kolomnya. Baik, kita isi dengan update dosen. Kemudian kita set untuk gaji kita mulai dulu untuk baris yang pertama ya. Kita isi itu gajinya 7 juta. Ya, kita 700 itu kita dalam jutaan ya, kita tambahkan 7 juta. Dimana NIDN itu di baris yang pertama. Nah, query-nya sudah oke, kita lanjut lagi kita cek dulu tabel dosennya. Ya,
Di sini kita lihat kalau gajinya itu untuk di baris pertama sudah terisi sebanyak 7 juta. Itu untuk kita masukkan 7 juta. Kita lanjut lagi untuk baris yang kedua. Kita update dosen, kita set gajinya. Tabel di baris kedua ini saya mau isi 8 juta ya untuk baris yang kedua. Nah, enter, query oke, one row affected. Kita lanjut lagi untuk di baris yang ketiga, update dosen, set gaji. Di sini saya masukkan untuk gajinya itu sebanyak 10 juta ya, 10 juta. Untuk di baris yang ketiga. Oke, query-nya oke ya. Kita lanjut lagi. Untuk baris yang keempat, kita taruh gajinya itu sebanyak 6.500.000 rupiah. Untuk baris yang keempat. Oh, di sini saya salah tuliskan NIDN-nya. Kita ulang. Kontrol ini kita kontrol C itu gunanya untuk mengulang apa yang kita mau ketikkan. Update NIDN-nya itu, oh iya, harusnya ujungnya tuh 02. Kita dipakai 01. Oh iya, cocok. Cocok. Kita lanjut lagi. Ini baris selanjutnya kita mau kasih 5 juta. NIDN yang sesuai di barisnya kita mau isikan. ya. Enter, query-nya oke, one row affected. Sekarang kita cek untuk di tabel dosen, select from dosen. Di sini kita lihat, nah kita lihat sini gajinya sudah terisi dan sesuai dengan apa yang kita tulis di query sebelumnya. Setelah kita buat tabel dosen, kita mengupdate, memodifikasi tabel dosen, kita mau membuat untuk tabel jurusan. Di sini agar kita mau buat tabel jurusan karena kita mau buat relasi baru antara dosen dan jurusan, dan di sini kita mau membuat nama relasinya itu memiliki yang menjadi relasi antara keduanya itu ada pada kode jurusan. Jadi kita buat terlebih dahulu untuk tabel jurusannya. Kita create table, nama tabelnya itu jurusan. Atribut yang pertama itu kode jur, itu artinya itu kode jurusan dengan tipe data char sebanyak 4, dan kita tambahkan not null. Tidak lupa kita tambahkan not null. Lanjut atribut yang kedua itu untuk nama jurusan, nama jur saja kita singkat dengan tipe data varchar sebanyak 100. Kita tambahkan not null. Dan kita mau membuat primary key-nya. Di sini kita jadikan kode jurusan itu sebagai primary key. Primary key dalam kurung kode jur. Nah, enter. Query oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel jurusan, tapi kita lihat dulu apa saja yang sudah terdapat di database akademik. Sudah ada tabel dosen, tabel jurusan, dan juga tabel mahasiswa. Selanjutnya kita mau isi untuk informasi yang ada di tabel jurusan. Kita insert into jurusan. Value sesuai dengan urutannya. Pertama itu untuk kode jurusan. Kita isi di sini E1.
Untuk nama jurusannya itu teknik informatika. Kita tutup kurung, titik koma, jangan lupa titik komanya biar tidak error. Enter. Nah, query-nya oke, warna oke. Kita lanjut lagi untuk di baris selanjutnya. Insert info jurusan plus. Ini kita masukkan kode jurusan itu F1 G1 dengan nama jurusannya itu ilmu komputer. Ilmu komputer. Kita enter, kita mau lihat tabel jurusannya, select from jurusan, titik koma, lalu kita enter. Nah, kita lihat di sini di tabel jurusan sudah terdapat 2 baris. Sekarang kita mau menghubungkan, kita mau membuat foreign key untuk di antara tabel foreign key di tabel dosen. Jadi kita alter table dulu untuk tabel dosen dengan add J kode jur. Itu artinya J bahwa dia itu berasal dari jurusan, kode jurusan yang berada di tabel jurusan dengan tipe data char sesuai dengan tipe data yang ada di kode jurusan. Kita lanjut untuk foreign key-nya, alter table dosen, kita add constraint, kita buat fk underscore kode jurusan, enter, foreign key, buka kurung J kode jurusan. Ini maksudnya kita mau foreign key kan yang di tabel dosen, di kode jurusan di tabel jurusan yang di kode jurusan yang di tabel dosen dengan reference itu di jurusan yaitu kode jur. Nah, titik koma, kita enter, query-nya oke, 5 rows affected. Berarti di sini kita mau melihat apa yang sudah ada di tabel dosen. Nah, kita lihat di sini kita sudah membuat kolom baru untuk kode jurusan yang mana dia itu berelasi dengan tabel jurusan. Kita mau isi informasinya karena di sini kita mau semuanya sama teknik informatika, jadi kita langsung saja update dosen set J kode jur sama dengan E1 itu biar satu kali semua udah langsung terisi, tidak perlu kita satu-satu lagi karena semua ini dosennya itu sama-sama mengajar di jurusan teknik informatika. Kita select from dosen untuk melihat informasi yang ada di tabel dosen. Nah, kita lihat ini sudah terisi di J kode jurnya E1. Kemudian kita lihat tabel-tabel yang sudah kita buat. Tabel mahasiswa kita sudah lihat. Kita lihat sudah terisi, semua sudah terisi. Select from di tabel jurusan juga kita lihat sudah sesuai seperti yang kita isi sebelumnya. Nah, ketika kita sudah membuat semua data-datanya, database-nya, selanjutnya itu kita mau mencoba beberapa operasi pada MySQL. Yang pertama kita coba dulu untuk max. Kita coba max, select max gaji as gaji terendah. Gaji terendah, enter, from. Ini from itu artinya kita mau ambil yang di tabel dosen, tabelnya. Ternyata salah. Ini sudah benar, gaji max itu maksudnya gaji yang tertinggi. Jadi kita ulang dulu untuk
ketik query-nya, select max. Max itu gunanya untuk nanti dia menampilkan gaji yang tertinggi itu berapa. S, maka di sini kita S itu kayak alias, kita namakan itu nanti yang keluar itu gaji tertinggi. Salah, tadi harusnya gaji tertinggi bukan terendah. Kita enter. Nah, sini kita lihat bahwa gaji yang tertinggi itu di antara dosen-dosen sebanyak 10 juta. Selanjutnya kita mau coba untuk keyword untuk min. Select min, gaji dalam kurung gaji S. Kita di sini baru kita buat S, gaji terendah. From-nya itu sama, karena kita mau ambil gaji di yang kita buat tadi, gaji di tabel dosen. Jadi from dosen. Nah, ketika kita enter, nanti ketika kita enter itu kita dapat melihat bahwa gaji terendahnya itu adalah 5 juta. Setelah kita coba max, kita coba min, kita lanjut mau coba untuk count. Select count. Count itu gunanya untuk menghitung jumlah baris. Jadi ya dia itu menghitung ada berapa jumlah baris. Sini kita mau NIDN, jadi kita mau lihat ada berapa barisnya atau informasi yang ada di kolom NIDN. Count, nah di sini 5 itu artinya kalau di tabel dosen itu NIDN-nya itu terdapat 5 baris. Kemudian kita lanjut untuk EVG. EVG ini untuk rata-rata. Kita select EVG dalam kurung gaji karena kita mau lihat rata-rata gaji from dosen. Nah, kita lihat di sini bahwa rata-rata dari semua gaji dosen adalah 7.300.000. Lanjut kita mau pakai sum. Sum ini untuk menjumlahkan ini hanya untuk angka misalnya. Jadi kita select sum gaji, itu artinya kita mau jumlahkan semua gaji yang ada pada tabel dosen. From dosen, enter, kita lihat bahwa di sini semua total gaji dosen adalah 36.500.000. Setelah kita coba max, min, count, FVG, FH, dan sum. Selanjutnya tuh kita mau mencoba like. Like ini gunanya itu untuk kita mau menampilkan itu data sesuai dengan pola yang kita berikan di query. Di sini kita coba untuk di tabel dosen, kita select from dosen, kita lihat untuk tabel dosennya. Nah, kita mau mulai itu dengan menampilkan nama dosen itu yang awalan namanya itu dari huruf B. Jadi kita select from dosen, where name dosen, kita pakai di sini tuh kita pakai like dengan tanda kutip B%. Jadi kalau misalnya awalan itu kita coba dulu dengan karakternya dan kita persen. Nah, di sini kita lihat bahwa yang nama dosen yang berawalan B adalah Bambang Pramono, Pak Bambang Pramono. Selanjutnya itu kita mau melihat menggunakan like ini untuk melihat nama dosen yang namanya itu ada kata nanya. Jadi kita select from dosen, where nama dosen, like, di situ kita gunakan persen. Nah, persen itu artinya akan menampilkan nama dosen yang di dalam namanya itu ada huruf N dan juga A secara berurutan. Nah, di sini terdapat menampilkan Jumadil Nani itu dan juga Natalis Ramsi. Selanjutnya kita mau select from dosen, where nama dosen, like itu ini maksudnya adalah kita kasih underscore dulu baru huruf karakter A, itu maksudnya bebas itu huruf pertamanya apa, karakter pertamanya apa, asalkan di karakter kedua itu hurufnya itu A. Kita lihat di sini, kita jangan lupa kita tambahkan persen karena itu kita mau cuman awalannya saja. Nah, di sini kita lihat ya yang menampilkan yang ada nanya itu Bambang Pramono dan Natalis Ramsi karena BA NA. Jadi bebas dia di huruf pertamanya itu apa, asalkan huruf keduanya itu A.
Setelah itu kita mau mencoba untuk menggabungkan antar tabel atau menggabungkan antar kolom di satu tabel. Di sini kita mau menggabungkan dulu antara nama dosen dan email. Kita hanya mau menampilkan itu saja. Jadi kita select nama dosen, email, dan from dosen. Jadi kita select nama kolomnya, kemudian from nama tabelnya apa. Selanjutnya itu kita mencoba untuk select from mahasiswa dosen. Jadi kita mau menampilkan mahasiswa, tabel mahasiswa dan juga tabel dosen. Where itu kita isi tuh yang menjadi penghubung, yang menjadi relasi antara kedua tabel tersebut. Di sini where mahasiswa DNIDN dan di dosen itu NIDN. Di sini kita mau tampilkan semua yang ada di mahasiswa dan yang ada di tabel dosen. Ini sudah ada NIM, nama mahasiswa, DNIDN, NIDN yang nama dosen, email, gaji, dan J kode jurusan. Kita sudah coba itu, selanjutnya kita mau mencoba lagi untuk select from kita mau mencoba untuk select mahasiswa NIM, mahasiswa. Oh, di sini kita hanya mau menampilkan apa yang di sini kita mau menampilkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini saya mau menampilkan di tabel mahasiswa itu NIM dan nama mahasiswa. Di tabel dosen itu saya mau tampilkan NIDN dan juga nama dosen. Jadi untuk membuatnya itu ada titik di tengahnya. Jadi tabel titik kolom yang kita mau tampilkan. From itu tabelnya mahasiswa, dosen. Where itu yang menghubungkan. Where mahasiswa DNIDN, dosen NIDN. Kita enter. Oh, error. Ternyata di sini kita salah. Saya salah menuliskan, harusnya di dosen itu titik NIDN bukan underscore NIDN. Kita ulang untuk memasukkan query-nya. Kita copy paste saja yang tadi. Kita ulang memasukkan, kita perbaiki yang salah. Titik ya, harusnya titik di situ. Kita copy paste. Nah, enter. Nah, ini sudah menampilkan NIM, nama mahasiswa, NIDN, nama dosen. Itu sesuai dengan apa yang kita mau inginkan begitu untuk menggabung-gabungkan tabel. Jadi kita gunakan ini. Baik teman-teman, saya rasa cukup praktek basis data kita. Jadi kita sudah mencoba untuk membuat tabel, kita sudah mengisi kolom, kita sudah melakukan update, modifikasi tabel, dan kita juga melakukan mencoba operator-operator kayak max, min, sum, average, terus count, dan kita mencoba untuk memakai like, dan kita menggabung-gabungkan tabel. Maka saya rasa cukup praktek basis data kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga baik itu dari proses penjelasannya dan proses prakteknya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.